ilmil mantiq, summa al-mabahas ar-rabi' ta'rifu ilmil mantiq, summa al-mabahas al-khamis mawdu'u ilmil mantiq, summa al-mabahas as-sadis fawaidu ilmil mantiq. Qabla an nabahas al-mabahas al-awwal nahnu minal firqatil ula sa'u'arrifukum an a'dha'il furqah. Al-awwal ana Muhammad Juan Rehan, summa asani Fatwa Az-Zumar, summa asalis Syifa Afifa Awliya, summa ar-rabi' Bela Fitria Rahman. Mubasyaratan awal sayuqaddimukum minal mabahas al-awwal yakni al-hajatu ila dirasatil mantiq akhuna Fatwa Az-Zumar wa ila fadilatihi falyatafaddal mashkura. Syukron ala ahina Zuhan Dayhan. Wal'an yakni mabahas ani haja ila dirasa al-mantiq, yakni perlunya manusia untuk mempelajari ilmu mantiq ini. Hal hunaka hajatu ila ilmu mantiq wa ma hiya hadhil hajah wa ma al-faidah allati ta'ulu alaina min dirasatihi. Dan apakah ilmu logika ini diperlukan, kemudian apa keperluan ini, dan apa manfaat yang dapat kita raih ketika kita mempelajarinya. Dan anna ilmal mantiqi min ulumi al-muhimmah fi dirasati al-aqliyah li'annahu alatun li tahsiliha wa fahasiha wa bayani sahihan min jaifiha wa haqqaha min batliha. Jadi ilmu logika, bahwasanya ilmu logika atau mantik ini adalah salah satu ilmu yang penting dalam kajian akal atau studi akal, karena ilmu mantik ini adalah alat untuk bisa mencapai kepada logika atau akal tersebut yang kita tuju, dan memeriksanya dan untuk mengklarifikasi kebenarannya dari kepalsuannya dan haknya dari kepalsuan atau kebatilannya. Summa watarihu al-ulum mamlu'un bil akhta'i allati waqa'a fiha as-salaf summa aslaha al-khalqu aw waqa'a fiha al-khalqu wajadu aswa fiha fi madhaba ilaihi as-salaf. Dan sejarah ilmu pengetahuan berisi penuh dengan kesalahan-kesalahan yang telah terjadi yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, kemudian oleh orang-orang sekarang itu atau penggantinya itu memperbaikinya atau mengoreksinya dan menelitinya lebih dalam untuk menemukan kebenaran yang ada di dalamnya. Walam makana gharadul insan wa ghayatuhu ay yasila ila idaraki al-asya ala wajhaha sahih. Lama kana gharaduhu ay yasila ila al-haqqi fil i'tiqad wa ay yumayyiza al-khair min asy-syarri fil a'mal wa ay yudriku as-shawab min al-khata' fi ma ya'ti wa yadiru min asya'i. Jadi di sini yaitu maksud dan bahwasannya maksud dan tujuan manusia adalah untuk mencapai sebuah realisasi hal-hal dengan cara yang benar. Ketika tujuannya adalah untuk mencapai kebenaran dan dalam keyakinan dan untuk membedakan yang baik dari kejahatan dalam tindakan, dan juga untuk menyadari kebenaran atas kesalahan dalam apa yang datang dan menyaring atau memisahkannya. Wala makanal al-insanu la yumkinuhu ayyasila ila dalika binafsihi wa ayyudrika hadil umur kaha biaqlihi kana la budalahu min islahi hadal khata'. Dan karena seseorang itu tidak dapat mencapainya sendiri dan menyadari hal-hal seperti ini dengan pikirannya, maka dia harus memperbaiki kesalahan-kesalahan ini.
Walidzalika nara katsiran mimma yataqiduhu al-insan wa yadunnuhu haqqan. Dan oleh karena itu kita banyak melihat tentang apa-apa yang benar diyakini dan dipikirkan manusia. Wa batilun fil waqi wa nafsil amri dzalika annal fikra al-insaniya burdatun lil jaygi wa balal wal mubtada anil manhaj asyadid fi tafkir wa ya'taqidu ghairal haqqi haqqan wa ma laysa biharin khaira wa qad yastamiru ala i'tiqadihi fa yahrumu al haqqu wal khair. Jadi intinya pemikiran manusia itu tunduk pada distorsi atau aturan, delusi dan jarak dari pendekatan yang benar terhadap pemikiran, sehingga dia berpikir bahwa kebenaran itu tidak benar-benar baik dan apa yang tidak baik itu baik. Dan semua wamin huna karena al insanu bihajatin ila qanuna'am. Oleh karena itu di sini manusia itu membutuhkan hukum yang umum. Wa mi'ayyarin salimin biqiyasin bihima sahiha al-fikri min fasidihi wa sawabihi min hatihi. Dan standar yang kuat dalam pemikiran yang benar atas kerusakan-kerusakan dan menunjukkan kebenarannya atas kesalahan-kesalahan. Kana labudalahu min syai'in yumayyizu bihi al-haqqa minal batili fil i'tiqad wal khaira minasyarri fil a'mal. Jadi hukum yang umum tersebut itu harus berfungsi membedakan kebenaran dari kepalsuan dalam kepercayaan dan kebaikan dari kejahatan dalam perbuatan. Dzalika asy-syai'u alladzi yakun bihi hadza tamyizu wa ma ismahu al-ulama wa atlaqahu alaihi ismu al-mantiq wa huwa alatun qanuniyatun ta'usimu mura'at biha ad-duhan anil khata' fil fikri. Jadi hukum tersebut itu akan menjadi pembeda yang seperti yang dinamakan oleh para ulama, yaitu menyebutnya dengan mantik. Dan mantik ini adalah instrumen hukum yang melindungi pikiran dari kesalahan dalam berpikir. Yakfi hadamini. Syukran wa ila fadilatihi naqulu syukran katsira. Summa al-mabhath ats-tsani sa'uqaddimukum an aqsamil ilmil hadis wa taqsimi kullin minhuma ila badihiyyin wa nadhariyyin. Tayyib. Al-ilmu nau'ani, yakni ilmu itu dibagi menjadi dua, yakni al-ilmul qadim wal ilmul hadis. Apa itu ilmul qadim? Al-ilmul qadim huwa ilmullah subhanahu wa ta'ala. Ilmu qadim adalah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. La tanawwa'a fihi bal huwa ilmun wahidun yata'allaku bijami'il ma'lumat. Jadi ilmu qadim ini tidak ada pembagiannya, di mana ilmu qadim hanyalah satu ilmu saja yang berhubungan dengan seluruh maklumat-maklumat. Al-ilmul hadis. Apa sih ilmul hadis itu? Al-ilmul hadis wa ilmul makhlukin. Ilmu para makhluk. Di mana al-ilmul makhlukin al-an sanabhasu fi hadhil muhadarah. Nah, al-ilmu huwa mutlaqul idrak. Ilmu itu adalah kemutlakan untuk mengetahui sesuatu. Ai la yuqayyadu bi ayyi idrakin. Tidak ada batasan seseorang dalam mengetahui sesuatu. Nah, wal idraku huwa as-suratu al-hasilatu fi dzihni li ayyi
mudrikin basiton kana al mudriku au murakkaban syai'an wahidan kana al mudriku au asya'a muta'addidatan. Jadi apa sih itu idrok? Idrok adalah suatu gambaran yang dihasilkan dalam pemikiran manusia, entah itu mengetahui basit atau murakkab. Mengetahui apa itu al-ilmul basit? Al-ilmul basit yakni idrakus syai'i bigoflatin wa zululin, yakni mengetahui sesuatu tetapi ketika kita mengetahui sesuatu tersebut kita bingung dan apa ya? Jadi ketika kita mengetahui sesuatu kita itu mempunyai perasaan bingung gitu. Itu namanya al-ilmul basit. Dan ilmu murakkab yakni kita mengidrakus syai'i bisyu'urin bisyu'ur. Kita mengetahui sesuatu itu dengan mempunyai sebuah perasaan. Nah, dan juga syai'an wahidan kana al-mudriku au asya' muta'addidah. Entah itu apa yang kita temui itu hanya satu perkara saja atau kita mengetahui banyak dari perkara. Wayan qasimu al ilmul hadis ala tasawwuri wat tasdiq wa kullun minhuma ila badihiyin au darariyin wa nadariyin au kasbiyin. Jadi ilmu hadis itu dibagi menjadi dua, yakni at-tasawwur wa tasdiq. Dibagi menjadi tasawwur dan tasdiq. Dan setiap tasawwur dan tasdiq itu dibagi menjadi badihiyun dan nadariyun. Nah, apa sih at-tasawwur itu? Nah, at-tasawwur huwa makana idrakan li surati syai'i min ghairi hukmin 'alaiha bin nafi au il itsbati 'ala wajhil jazmi aw dhanni. Jadi yang namanya tasawwur itu adalah mengetahui sesuatu di mana penggambaran sesuatu tersebut tanpa menghukuminya, baik itu menghukumi secara meniadakan atau penetapan. Nah, fayashmilu ala hada ta'rif, dengan pengertian tasawwur itu tadi mencakup yang namanya tasawwur mufrad. Nah, ya, apa itu tasawwur mufrad? Yakni mengetahui makna dari satuan. Misalkan idraku makna kitabin wa syajaratin wa ustadin. Jadi misalkan ada orang yang tanya, apa itu kitab? Kamu tahu kitab? Nah, kalau kamu tahu berarti itu namanya tasawwur mufrad. Nah, lalu tasawwur murakkab al-insya'i, mislu idraki makna uktubud darsa wala tal'ab walaitani kuntu turaba. Yang kedua yakni mencakup makna tasawwur murakkab al-insya'i. Tasawwur yang berupa susunan jumlah kalam insya'iyah. Kalau di ilmu balaghah, kalam insya'iyah itu adalah malayah tamilus sidqa wal kadzba. Sesuatu kalam yang tidak mengandung makna benar atau salah. Beda dengan yang namanya kalam khobar, kebalikan dari insya. Di mana kalam khobar itu adalah mayah tamilus sidqa wal kadzba. Di mana kalam khobar adalah kalam yang mengandung benar dan salah. Seperti misalkan contoh berita. Berita kan ada kalanya hoax, ada yang kalanya fakta. Beda dengan insya, di mana kalam insya tidak mengandung dan salah. Nah, mudah sekali kita bisa mengatakan suatu kalam ini termasuk kalam insya. Yakni kalam insya itu ada contohnya pada sebuah kalam amar. Lalu sigot nahi, sigot tamani, sigot nida, sigot istifham, dan masih banyak lagi. Itu jika kita mengetahui seperti contoh uktubud darsa. Ini adalah kalam amar. Nah, ketika ini adalah sigotnya sigot amar, berarti kita ketahui bahwa itu adalah kalamnya kalam insya. Nah, begitu. Begitu juga dengan walatal ab yang berupa kalam nahi. Nah, kalau nahi berarti itu juga insya. Nah, walaitani itu tamani berarti juga termasuk kalam insya.
Lalu tasawwurul murakkab al-idhofi, susunan yang berupa mudhof ilaih, yakni idraku makna babidar, untuk mengetahui makna pintunya rumah. Misalkan ada yang tanya, "Kamu tahu pintu rumah?" Nah, kalau kamu tahu berarti itu namanya tasawwur al-murakkab al-idhofi, babudar, susunan mudhof dan mudhof ilaih. Lalu lagi tasawwurul murakkab at-tausifi, di mana at-tasawwur itu mencakup makna al-murakkab at-tausifi, yakni dengan sifat dan mausuf. Seperti contoh hayawanun shahil. Nah, hayawanun menjadi mausuf, sesuatu yang disifati, dan shahil menjadi sifatnya hayawan. Lalu tasawwur al-murakkab al-khabari alladzi yashmilu ala syakki sahibihi aw tawahhumihi. Nah, untuk yang terakhir yakni tasawwur yang berupa al-murakkab al-khabari, susunan khobariyah, kalam khobariyah, kebalikan dari insya, tetapi dalam penyampaian kalam si mutakallim syak atau tawahum. Kalau di ilmu ushul fikih syak itu kan 50%. Nah, kalau tawahum kedudukannya di bawah syak. Jadi kemungkinan itu salah. Nah, seperti contoh idraku makna Gulami Ahmad Al-Qadiani nabiyun ala sabili syaki wal wahmi. Jadi ketika ada yang mengatakan Gulam Ahmad itu seorang nabi, tapi yang mengucapkan itu ragu dan wahem. Nah, jadi walaupun ini kalam khobar, tapi kok mengandung unsur syak atau wahem, maka termasuk tasawwur. Summa al-mabhas at-tali yakni at-tasdiq. Ma huwa at-tasdiq? At-tasdiq huwa makana idrakan li surati syai'i ma'al hukmi 'alaiha bi subuti syai'i laha aw nafi anha. Fal muta'alliqati binisbatil khabariyati baina syai'i ana ala wajhil jazmi aw dhanni. Jadi yang namanya tasdik itu kebalikan dari tasawur. Di mana tasawur tadi kan mengetahui sesuatu tanpa menghukuminya. Tapi kalau tasdik itu mengetahui sesuatu dengan cara menghukumi. Entah itu menghukumi dengan menetapkan sesuatu atau meniadakan sesuatu. Dan biasanya tasdik ini itu tersusun dari jumlah khobariyah, tetapi yang al-jazmu awdzon. Nah, kedudukannya di atas dari syak. Tadi kan kalau syak sama wahem itu termasuk tasawur, tapi kalau al-jazmu sama dzon itu termasuk tasdik. Seperti contoh Muhammadun fahimun, lalu wa adz-dzahabu asfarul launi. Fa innal mutakallim bihadza qad adraka subuta sifatil fahmi li Muhammadin wa subutu sifatil launi lidz-dzahabi. Jadi jika ada seseorang yang mengatakan Muhammadun fahimun dan mengatakan adz-dzahabu asfarul launi, di mana si mutakallim itu pasti mengetahui bahwasanya Muhammadun fahimun, sifat faham itu dihukumi pada Muhammad. Jadi Muhammad itu al-muhkam dan fahimun itu al-muhkam alaih. Lalu juga adz-dzahabu wadz-dzahabu asfarul launi. Yang namanya emas itu dihukumi dengan bersifat kuning warnanya. Nah, dengan adanya subut berarti ini menghukuminya dengan bisubuti syai'in. Contoh lagi Muhammadun laisa syairan wa laisal musallasu dairatan. Muhammad tidaklah seorang penyair dan segitiga itu bukanlah lingkaran. Fa innal mutakallimu bihadza qad adraka anna syairiyata maslubatun wa manfiyatun an Muhammad wa anna mafhumat dairati maslubun wa manfiyun an afradil musallati. Jadi seseorang yang mengatakan Muhammadun laisa syairon itu pasti meniadakan Nabi Muhammad seorang syair, penyair. Ditiadakan dalam diri Nabi Muhammad seorang penyair. Dan juga walaisal musallasu dairatan.
dan si mutakalim juga meniadakan hukum yang namanya segitiga itu ya bukanlah lingkaran itu. Lalu al-badihiyun ad-daruri. Ya, jadi kan tadi aksamul ilmil hadis itu nau'ani, atas tasawwur dan tasdik. Wa kullun minhuma tanqasimu ila badihiyun wa nadhariyun. Jadi yang namanya tasawwur dan tasdik itu dibagi dua lagi. Ada yang namanya at-tasdik, at-tasawwur al-badihiyun, at-tasawwur an-nadhariyun, summa at-tasdik al-badihiyun dan at-tasdik an-nadhariyun. Lalu apa sih itu al-badihiyun atau wa an-nadhariyun? Al-badihiyun atau daruri itu adalah al-idrakul ladzi lam yahtaju ila nadri, yakni mengetahui sesuatu tidak butuh memikirkan, tidak butuh at-ta'ammul. Jadi tidak butuh berangan-angan lagi. Beda dengan an-nadhari, yakni al-idrakul ladzi yahtaju ila nadri, menemukan sesuatu, mengetahui sesuatu yang butuh harus berangan-angan dulu, harus berpikir terlebih dahulu. Nah, ini untuk bagiannya al-ilmul hadis nau'ani, at-tasawwur tasdik, cuma at-tasawwur nau'ani, at-tasawwur daruri, at-tasawwur nadhari, at-tasdik daruri dan at-tasdik nadhari. Lalu untuk contoh-contohnya wa amsilatuha ghayyir ya ukhti. Nah, at-tasawwur al-badihiyun. Jadi contoh dari at-tasawwur al-badihi. Kan at-tasawwur tadi mengetahui sesuatu tanpa menetapkan hukum, dan al-badihi yakni mengetahui sesuatu tanpa berpikir. Contohnya seperti idraku makna kulin minal hararati wal burudati. Seperti contoh ketika kita misalkan memegang es batu, lalu kita wah dingin. Nah, itu namanya at-tasawwur al-badihi. Kita spontan mengatakan itu dingin. Nah, idraku makna dingin pada es batu gitu. Dan juga misalkan pada api. Misalkan ada teman kita memegang korek api dan kita memegang api tersebut dan kita spontan mengatakan bahwa api tersebut itu panas. Itu namanya at-tasawwur al-badi. Nah, kemudian at-tasawwur an-nadhari, yakni mengetahui sesuatu tanpa menetapkan hukum, tapi butuh dengan berpikir terlebih dahulu, membutuhkan untuk berpikir. Yakni idraku makna ta'rifatil ulum mislu ilmil fiqih fa innal muta'allim al-mubtadi yahtaju ila syarhin wa tawdih. Jadi misalkan ada seseorang yang tanya, apa sih ilmu fikih itu? Nah, pasti yang namanya at-tasawwur, yakni kamu tahu ilmu fikih. Nah, kalau tahu berarti kan namanya tasawwur, tapi harus berpikir terlebih dahulu. Di mana al-muta'allim al-mubtadi, seorang pelajar yang pemula itu kan pasti butuh yang namanya harus penjelasan terlebih dahulu. Walaupun tahu, pasti kan harus butuh penjelasan terlebih dahulu. Cuma at-tasdik al-badihi, mengetahui sesuatu dengan menetapkan hukum, tetapi dalam menetapkan hukum tersebut lam yahtaj ilan nadri, tidak butuh dengan berpikir. Yakni contoh idraku annal wahid nisful isnain, mengetahui bahwasanya satu hukumnya itu sama seperti setengahnya dua, nisful isnain. Nah, kan jadi kan mesti kebanyakan orang mesti tahu yang namanya satu itu hukumnya sama seperti nisful isnain, dikarenakan tidak adanya berpikir dalam pengetahuan dalam mengetahui sesuatu ini, maka dinamakan al-badihiyun. Nah, kemudian at-tasdik an-nadhari, idraku annal wahid nisfu sudusil isnai asyara, mengetahui bahwasannya satu itu hukumnya sama seperti setengahnya 1/6-nya 12. Nah, pasti seseorang ketika ditanyai setengahnya 1/6-nya 12 itu berapa, pasti orang-orang kan berpikir terlebih dahulu. Nah, dengan adanya berpikir,
maka dinamakan at-tasdik an-nadhari, menetapkan hukum dengan mengetahui sesuatu dengan menetapkan hukum, di mana menetapkan hukum tersebut dengan berpikir terlebih dahulu. Nah, cuma yanqasimu at-tasdik al-badihiyun nau'aini. At-tasdik al-badihi dibagi menjadi dua, yakni at-tasdik al-badihiyun al-jali dan at-tasdik al-badihiyun ghairul jali. Apa sih at-tasdik al-badihiyun al-jali? Ma yakfi fil hukmi bil aqlu bi mujarradi tasawwuri tarfaini mislu idraku hukmil kulli a'damu minal juz'i. Jadi menetapkan sesuatu perkara di mana dicukupkan hanya dengan berpikir akal saja tanpa harus tasawur lagi. Misalkan contoh mengetahui hukumnya kul itu lebih besar dari juz. Kan sudah jelas yang namanya kul pasti itu lebih besar dari bagi juznya. Nah, maka dari itu maka dinamakan at-tasdik al-badihi al-jali. Suma as-sani at-tasdik al-badihi ghairul jali, yakni mahtajal aqlu fi ila tikraril musyahadati aw ma kana al-hakimu fihi al-aqlu was-sam'u. Jadi yang namanya at-tasdik al-badihi ghairul jali itu adalah menetapkan hukum, mengetahui hukum dengan menetapkan hukum, tetapi butuh akal, butuh untuk mentikrornya lagi, dan berpikir dan mendengar lagi. Misalkan contoh idrakul hukmi biwujudi madinatai Makkah wa Madinah al-Munawwarah. Jadi bagaimana sih kok bisa Makkah dan Madinah itu dikatakan apa sih namanya haromen? Nah, hukumnya diwujudi Madinatai Makkah wa Madinah al-Munawwarah. Dikarenakan itu membutuhkan untuk mendengar cerita lagi, butuh tikrar lagi, maka dinamakan at-tasdik al-badihi ghairul jali. Dikarenakan tidak adanya kejelasan di sini. Summa al-mabahas as-salis, yakni hukmul istighali bi ilmil mantik. Hukumnya mempelajari ilmu mantik. Ikhtalafal ulama'u fil istighali bi ilmil mantik ala salasati aqwalin. Jadi para ulama itu berbeda pendapat mengenai hukumnya belajar ilmu mantik. Al-awwal al-man'u minhu wa bidzalika qala an-Nawawi wa Ibnus Shalah. Yang pertama yakni pendapat Imam Nawawi dan Ibnu Shalah bahwasanya hukum belajar ilmu mantik itu dilarang. As-tsani wal qaul as-tsani al-jawaz wa bidzalika qala al-jama'atu minhum al-Ghazali. Untuk pendapat yang kedua yakni pendapat dari suatu golongan yang termasuk salah satunya yakni Imam Ghazali, di mana mengatakan bahwasanya hukum mempelajari ilmu mantik itu adalah jawaz. Lalu al-qaul as-salis at-tafsil wa sahihun fa in kana al-mustaghilu dzatil qurhati qawil fatnati mumarisan lil kitabin wa sunnati jazak istighalu bihi wa illa fala. Untuk yang ketiga yakni pendapat yang sahih, di mana mengatakan bahwasanya hukum mempelajari ilmu mantik di sini tafsil, diperinci. Jika seseorang yang mempelajari ilmu mantik adalah seseorang yang pintar, seseorang yang kuat kecerdasannya, di mana dia itu mumarisan lil kitab was sunnah, sering-sering mendalami Al-Qur'an dan sunnah, maka diperbolehkan belajar ilmu mantik. Tetapi jika seseorang tersebut seseorang yang ghairu zakiyin, ghairu qawiyil fitnati, terus wa ghairu mumarisan lil kitab was sunnah, tidak pernah mendalami Al-Qur'an dan sunnah, maka tidak diperbolehkan mempelajari ilmu mantik ini. Bidzalika qolal masyhur. Jadi banyak ulama yang mengatakan bahwasanya hukum belajar ilmu mantik hukumnya adalah ditafsil itu. Lalu ya'lamu anna hadzal khilaf innama huwa binisbati lil mantik al-musyawwab bi kalamil falasifati kalladzi fi tawalil baydawi wa ammal khalis minha ka mukhtasaris sanusi wa idahil mubhami
fala khilafa fi jawazil istighali bihi bal fardu kifayatin litawaqqafa ma'rifata daf'i syibhi alaihi. Jadi ketahuilah bahwasannya hukum perkhilafan tadi, 3 kaul tentang khilaf ulama tadi itu jika dinisbatkan kepada ilmu mantek yang di mana ilmu mantek tersebut tercampur kalam falasifah. Seperti contoh yang ada pada kitab Tawali'il Baidawi. Nah, pada kitab Tawali'il Baidawi itu terdapat banyak sekali pendapat-pendapat kalam falasifah. Maka dari itu ulama berbeda pendapat. Lakin wa amal khalis minha, jika murni dari murni tanpa adanya campuran kalam falasifah seperti contoh kitab Mukhtasar As-Sanusi dan kitab Idahul Mubham, fala khilafa fi jawazil istighali, tidak ada perkhilafan bahwasanya diperbolehkan belajar ilmu mantek, tetapi dikhususkan pada kitab yang murni tanpa adanya kalam falasifah. Bahkan fardu kifayatin, bahkan hukumnya fardu kifayah. Litawaqafa ma'rifata daf'i syibhi alaihi, supaya mengetahui apa saja yang harus dihilangkan dalam penyerupaan kalam falasifah. Qad intahaitu minal bahsil summa nantakil ila al-mabhas at-tali, yani al-mabhas ar-rabi. Sayuqaddimukum minal mabahas ar-rabi ukhtuna Syifa Auliyah wa ila fadilatiyah falyatafaddali mashkurah. Taib, syukron kasiron. Semalaan sa'abhasu anil ta'rif romantik. Fakot arafal makatibuna mantik ta'rifati mukhtalifati wa muta'addidati ba'du hadhihi ta'rifat yurja'u ila mawdu'il mantik wa masailihi wa huwa ma yusamma bil haddi wa ba'duha yurja'u ila faidatihi wa ghayatihi wa huwa ma yusamma birrasmi. Jadi banyak yang penulis yang mendefinisikan mantik atau logika dengan banyak definisi yang berbeda. Beberapa definisi ini mengacu pada pokok bahasan dan masalah logika yang disebut batas. Dan ada pula karena manfaat dan tujuannya yang disebut menggambar. Cuma walakinna hadhihi ta'rifatil muta'addidah ma ikhtilafuha fit ta'biri wa tanwi'uha fil alfazi tukadi tatafakku fi anil mantiqo minal ma'lumil aqliyah wa annahu ilmu yuhasu fihi anil qawaidil amma litafkiris sahih wal farqu bainahu wa bainat tafkiril khata aw huwa ilmu lazi yuhasu fil hayatit tarkibiyah lil alfazil lati tujawalu fi dhihnil insani wa tafkirihi. Tetapi berbagai definisi ini dengan perbedaan ekspresi dan ragam ekspresi hampir sepakat bahwa mantik atau logika adalah ilmu rasional dan merupakan ilmu yang mencari aturan umum untuk berpikir benar, dan perbedaan antara logika dan pemikiran salah atau sains yang mencari bentuk sintaksis dari kata yang berkeliaran di dalam pikiran manusia dan pemikirannya. Semua awalan min jihatil haddi, dari arah batasannya, arafal mutaqaddimuna minal manatiqati bi annahu ilmu hasu fihi anil a'radi dzatiyati lil maqulatis saniyatil mantiqati ala maqulatil ula min haitsu innaha tusilul majhulati aw yatawaqqafu 'alaiha al-isalu ilaiha. Para pelopor mantik mengenalnya sebagai ilmu di mana ia mencari gejala subjektif dari kecerdasan kedua yang berlaku untuk kecerdasan pertama, di mana mereka mengkomunikasikan hal-hal yang tidak diketahui atau bergantung pada mereka untuk disampaikan kepada mereka. Suma wa'arafahul muta'akhiruna minal manatiqati bi annahu ilmu ibhasu fil ma'lumati tasawwuriyah wal ma'lumati tasdiqiyah min haitsu innaha tusilu ila majhuli tasawwuru au majhuli tasdiqi
au yatawaqqafu 'alaiha al-isalu ilaiha wa yumkinu fahma hadza ta'rif min syarhinal litarif sabiq. Lalu para pelopor mantik yang lainnya mendefinisikannya sebagai ilmu yang mencari informasi konseptual dan informasi yang dapat diverifikasi. Dalam hal itu, mencapai ketidaktahuan konseptual atau ketidaktahuan yang kredibel atau yang pengirimannya bergantung. Cuma, waqad dhahaba ba'dul muhaddisin ila anal mantik ilmu ibhasu fi suratil fikri wa ra'yu anal ilmu ma'nal qawanina wal qawaidul ammah wa suratu yal alaqatul kainati baina akhza'il kalam wal fikru wa wasiru ila lafziyatul masyrutati bi syurutil ma'inah. Beberapa ahli hadis berpendapat bahwa logika atau mantik ilmu yang meneliti gambaran pemikiran dan melihat bahwa ilmu adalah makna hukum dan aturan umum atau gambar adalah hubungan antara bagian-bagian ucapan dan pemikiran yang merupakan rumus menjadi istilah verbal yang bersyarat pada kondisi tertentu. Suma sanian min jihati rasmihi atau dari hal penggambarannya, awalan arafah Syekh Rois bin Sinal mantik bi anahu alahu wasimatu lidhihni anil khoto'i fima natasawwarahu wa tasdiqu bihi. Syekh Ibnu Sina mendefinisikan mantik atau logika sebagai keluarganya dan penanda pikirannya tentang kesalahan dalam apa yang kita rasakan dan yakini. Semua ba'dahu wa qala sahibul basairin nasiriyah wa sahibul syamsiyah innal mantiqa alatu qanuniyah ta'simu mara'atiha dhihni anil khoto'i fil fikri. Menurut ini, logika atau mantik adalah instrumen hukum yang melindungi pikiran dari kesalahan berpikir. Suma waqala arsitu innal mantiqa laisa anha minal ulum wa innama huwa alatul ulum aurahul ghunun wa dzalika li anal maudu'ul tik indahu laisa wajudian umuril wujudiyah. Menurut Aristoteles berkata, mantik atau logika bukan dari sains, melainkan mesin sains organon. Ini karena subjek logikanya tidak eksistensial, melainkan pikirannya dan ilmu-ilmu yang melihat pada hal eksistensial. Suma ba'dahu wa arafal filosof John Stuart Mill atau John Stuart Mill bi anahu ilmul burhana ail ilmu ladib hasu anil adilati tusilu ilal majhulu tasdiki. Menurut filosofi John Stuart Mill mendefinisikannya sebagai ilmu pembuktian. Artinya ilmu yang mencari bukti yang mengarah ke hal yang tidak dapat dipercaya. Summa akhir waqala kanat atau Ken filosof Almani innal mantik muhimmatu ayaki mulburohin ad-daqiqatu alal qawaidi sawriyah lil fikri kullihi sawaun kanat fil kal qawaidi qabliyati aw tajribiyah. Menurut filosofi Jerman yaitu Ken ini mengatakan bahwa mantik atau logika adalah tugasnya untuk mengevaluasi bukti yang akurat dari aturan formal untuk semua pikiran. Apakah aturan tersebut kesukuan atau empiris? Thayyib, syukran kasiron, summa nasamiru ila mabhasil ba'dahu. Wa ila fadilatiha naqulu syukran katsiran. Summa al-mabhas al-khamis wal mabhas as-sadis satu qaddimukum Rahman wa illa latiha faliyat tafaddal mashkur.
Tayyib, syukran ya ahi ala ihta'il fursal liuqaddima bayani. Sya'asyrahu an maudu'u ilmin mantiki. Itu tema-tema ilmu mantik. Apa saja yang dibahas dalam ilmu mantik itu? Maudu'u kulli ilmin huwa ma yabhathu fi dzalika ilmin an awaridati dzatiyati. Tema setiap ilmu adalah apa yang dibahas dalam ilmu tersebut. Dari an awaridati dzatiyati adalah al-kharijatu ani syai'i allazi yahmilu alaihi, perkara dari segala sesuatu yang mencakupnya. Fawad'u ilmun mantiki huwa al-ma'lumat allati yabhathu fil mantiki an awaridiha al-zatiyah wallazi yabhathu fil mantiki al-awaridiha al-zatiyah. Nah, jadi ilmu mantik adalah ilmu yang dibuat untuk mengetahui fakta-fakta atau informasi dari setiap perkara yang mencakupnya. Dan informasi dalam ilmu mantik ini ada dua perkara. Al-ma'lum at-tasawwuri wal ma'lum at-tasdiqi. Yaitu ma'lum at-tasawwur dan ma'lum at-tasdiqi. Maklum atau tasawwur adalah informasi konseptual atau mengetahui makna mufrodin, mengetahui sesuatu tanpa menghukuminya. Sedangkan maklum at-tasdiki adalah informasi yang memvalidasi, artinya mengetahui sesuatu dengan menghukuminya. Famawdu'u ilmin mantiki idzan huwa al-ma'lum at-tasawwuri wal ma'lum at-tasdiki min haitsu annahuma yusilani ila majhulin tasawwuriyyin wa majhulin tasdiqin. Jadi tema ilmu mantik itu yang itu tadi mengetahui dengan tasawur dan tasdiki, di mana dengan adanya ilmu tersebut dapat diketahui apakah informasi konseptual dan informasi yang memvalidasi itu sudah kredibel atau belum. Kredibel itu artinya dapat dipercaya atau tidak. Selanjutnya, waqad sabaqolana al-qawlu inda kalamina ala ta'rifin an dzakara fa'annal mutaqaddimina manatiki qitatun wal mutaakhirin minhum qad ikhtalafu fi mad'u ilmin mantik. Yang sebelumnya dibahas oleh Sifa itu tadi mengenai ta'rif ilmu mantik dari ulama muqaddimin dan mutaakhirun itu berbeda pendapat. Nah, dengan adanya perbedaan pendapat dalam ta'rif itu akan memunculkan perbedaan pendapat pula dalam punya ilmu mantik. Kemudian haitsu zahaban al-awwalun ila annahu huwa al-maqulat ats-tsaniyata min haitsu annaha tawsilu ila majhulin tasawwuriyin wa majhulin tasdiqin aw yatawaqqafu 'alaiha al-isalu ilaihima. Para ulama mutaqaddimin berpendapat bahwasanya maudunya ilmu mantik adalah suatu penalaran yang digunakan untuk menalar majhulin tasawwurin. Artinya tidak mengetahui suatu perkara tetapi sifatnya tidak menghukumi. Dan yang kedua yaitu majhulin tasdiqin, tidak mengetahui perkara yang dihukumi. Wa ra'ayi al-mutaakhirun annal mawdu'atu al-ma'lumatu at-tasawwuriyatu wal ma'lumatu at-tasdiqiyatu min hadhihi al-haythiyah nafsiha. Dan tema ilmu mantik menurut muqaddimin yaitu membahas suatu perkara yang mempunyai hubungannya dengan tasawurin dan dengan majhulin tasawurin dan majhulin tasdiqin. Fa innal jami'a mutafikuna ala annal mantiqa ilmun miyariyun wa annahu yabhathu fi
amalul akli al-insan wa afkarihi min haitsu sihatiha au fasadiha suwabiha al-khoto'iha. Ini pendapat mutaakhirin bahwasanya tema ilmu mantik mengetahui sesuatu yang mana sesuatu tersebut tidak dihukumi dan mengetahui sesuatu yang dihukumi. Dan semua ulama sepakat bahwa ilmu mantik itu ilmu mihyar, yaitu ilmu normatif atau dasar, dan bahwa ia menjaga manusia dari tindakan pikiran manusia dalam hal kebenaran dan kerusakannya, dan menjaga manusia dari tindakan yang membahas mengenai benar atau salahnya. Mas Tamir? Selanjutnya yaitu faidatul mantiki. Manfaat ilmu mantik. Awalan, inna qayatal ulama'i wal mutafakkirina ayyakuna tafkiruhum sahihan khaliyat minat tanaqud wa an takuna nata'iju abhathihim salimatan ba'idatan anil khata'. Jadi manfaat ilmu mantik yang pertama yaitu tujuan ulama dan para mufakirin mengenai ilmu mantik, yaitu agar pemikiran-pemikiran orang bisa sahih atau benar. Pemikirannya yang bebas dari pertentangan dan kontradiksi, dan agar hasil dari penelitiannya itu selamat, jauh dari kesalahan. Kemudian yang kedua, al-mantiku asasul ulumi jami'aha wa dzalika annal mantiku yabhathu fi qawanihil fikri yaqsudu ma'rifati sahiha bin fasidiha. Yang kedua adalah ilmu mantik adalah dasar atau fondasi dari semua ilmu. Jadi dengan adanya ilmu mantik menjadi dasar semua ilmu, maka ilmu mantik membahas di dalamnya mengenai qawanin atau hukum-hukum pemikiran dengan tujuan untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, mana yang sahih dan mana yang fasid. Kemudian yang ketiga yaitu wala taqifu muhimmatul mantiki inda wad'il qawaninil ammati lil fikri al-insaniyyi. Nah, jadi manfaat ketiga dari ilmu mantik itu tidak digunakan ketika menerapkan aturan-aturan hukum umum bagi pemikiran manusia. Likai yaslama at-tafkiru minal khata' bal annahu yaqumu bitatbihi hadhil qawanina al-ammah fi manahizal ba'thi al-mukhtalifati. Melainkan tugas dari ilmu mantik ada ketika menerapkan aturan-aturan umum di dalam metode-metode pembahasan yang berbeda-beda dan dengan memandang tabiat setiap metode sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh sifatnya masing-masing. Bihasbi ma taqtadihu tabiatu kulli manhajin, dan setiap pembahasan apa saja yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat, yumayyiz al-insanu biwasitati qawaidil mantiki bainal khoto'i was-shawbi. Nah, manusia dapat membedakan antara yang benar dan yang salah melalui perantara kaidah-kaidah ilmu mantik yang masih umum. Nah, dengan adanya ilmu mantik ini, manusia bisa membedakan mana yang salah dan yang benar melalui perantara ilmu mantik. Wa yatabayyanu mawa'inal zalali fi tafkiri biwasitati hadzal ilmi. Dan juga menjelaskan mengenai asal-asal kesalahan dalam berpikir dengan perantara melalui ilmu mantik ini juga. Jadi manusia juga bisa menjelaskan mengenai asal-usul kesalahan dalam berpikir melalui perantara ilmu mantik ini juga. Kemudian yang terakhir yaitu birabbil mantiku fil insani malakatan naqdi wa takdiri as-sahih. Ilmu mantik juga memelihara kemampuan mengkritik dan mengevaluasi diri manusia
supaya kritikan dan evaluasi itu benar. Wawaznul birohini wal hukmi alaiha bil mali au bin nafsi, dan mempertimbangkan bukti-bukti dan menilai mana yang benar dan mana yang salah. Jadi melalui ilmu mantik ini manusia bisa untuk mengkritik sekaligus mengevaluasi atau memperbaiki dirinya itu, sehingga yang tadinya salah itu menjadi benar dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Tayyib, syukron yumkin ahfi hadzal minni ila akhinal karim Zuhan Raihan. Wa ila fadilatiha naqulu syukran jazila. Alhamdulillahi rabbil alamin, qad intahayna fi hadha taqdim. Asallahu an yanfa'ana bima 'allamtana wa yubarik lana bi barakati ulumina. In tajid aiban fasaddal khalal jalla mal aiban fihi wa ala. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. طيب هل عندكم سؤال؟ تفضلوا أن تسألوا إلى صاحب التلخيص. Li soal soal. Ustaz. تفضل. Fikri dulu Pak, saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wajadtu hadisan fi taqdimil munadhirin fi taqdimil bahisin ala anna al-misal bitasdiq al-badihi huwa annal wahid nisf hal tujad ad-dawabit al-khassah allati tadullu ala anna nisfal wahid minal isnin bila fikrin aw bila ta'ammulin, li'annana qad arafna qabla an na'rif anna al-wahid nisful isnin nahnu nufakir awalan wa hal dawabit ma dawabitul fikri fi hadzal misal atau fi fi tasdiq an-nazari. Syukran. وسؤال آخر كما عرفنا حسب ما عرفت أن علم الحديث at-tasdiq wa tasawwur huma mukhtalifani fi mar'i aw fi dzatihi. Syukran. تفضل جهاد أجب. Yumkin al-soal asani ana lam asma ya Ustaz. Yumkin sa'ajib minal soal al-awwal bil lughatil Indonesia lagi Ustaz. Tayyib, untuk mengenai dua bitnya wahid nisful isnan itu untuk kalau di sini kan dalam kitab mengklasifikasinya al-wahid nisful isnan kan ke atas tik bukan nisful isnan. Fikri
berpendapat bahwasanya itu termasuk at-tasdiq an-nadhari. Mungkin gini, untuk penentuan mana yang berpikir, memanglah gimana ya? Mungkin ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya al-wahid nisful isnan ini bila nadhariyin, tanpa harus berpikir terlebih dahulu. Nah, mungkin antara al-wahid nisful isnan sama al-wahid nisful sudusil isnai asyara itu diperbandingkan. Yakni mana sih yang harus berpikir dan mana sih yang tanpa harus berpikir. Nah, maka dari itu untuk dikarenakan al-wahid nisful sudusil isnai asyara itu lebih panjang berpikirnya, maka dari itu al-wahid nisful sudusil isnai asyara itu dikelompokkan ke atas an-nadhari, dan al-wahid nisful isnan di mana kebanyakan orang itu sudah paham tanpa berpikir yang namanya satu itu adalah setengahnya dua. Nah, maka dari itu dikelompokkan ke atas al-badihi. Mungkin asal asani akuna Fikrinugraha Antukorir. Saya pakai bahasa Indonesia itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu hadis itu kan sependek pengetahuan saya, ilmu hadis itu ada dua ya, ada ilmu hadis husuli dan ada juga ilmu hadis huduri. Nah, ilmu hadis husuli dan huduri itu tentunya berbeda-beda karena dilihat dari segi objeknya mungkin ya. Kalau ilmu ukhti ya, kalau nggak salah, ilmu husuli sama huduri itu bedanya itu dilihat dari didatangkan objeknya dan tidak dilihat dari didatangkan objeknya. Nah, apakah kedua ilmu hadis yang sifatnya husuli dan juga huduri ini, keduanya itu mengandung tasdik dan juga tasawur? Ya, mungkin soal min akhina Rizky awalan. Naam, tayyib, syukran. Afwan, qabla kullu syai' idzan bil lughatil arabiyyah aw bil lughatil indonesiah. Indonesia lah. Tayyib. Yang pertama, yang sesuai dengan yang penjelasan dari awal sampai akhir, itu kan belum dijelaskan atau belum dipaparkan secara jelas itu siapa sih penemunya atau pemprakasai ilmu mantek ini dari ulama Islam, indal ulama Islamiyin. Adapun yang tadi dijelaskan kan cuman Aristoteles sama Plato. Yang saya tanyakan dalam hal ulama Islam, apakah ada yang memprakasai atau memang belum ada, cuman tinggal melanjutkan. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, ini fi ta'rifat dalam pembahasan yang tadi, pengertian ilmu mantek. Seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa pengertian dalam ilmu mantek itu kan mukhtalifah wa muta'addidah. Yakni kan bermacam-macam dan berbeda-beda. Kan pasti dalam pengertian itu kan tidak boleh asal-asalan.
Tidak boleh memberikan pengertian itu seenaknya sendiri atau sepemahaman sendiri. Seperti yang saya ketahui dalam pembelajaran ilmu mantek sebelumnya, bahwasanya dalam fil ma'rifat ilmil mantik yahdaju ila surut, membutuhkan beberapa syarat. Apakah dalam pembelajaran ilmu mantek ini dalam fil ma'rifat, dalam ta'rifat ini membutuhkan beberapa syarat atau cukup dua tadi, yang had sama rosem tadi. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, mungkin minas soal al-awwal saat anil kutubil ukhra lianna fi hadzal kitab al-mursyid as-salim lam ajid man asasa ilmal mantek minal ulama muslimin. Mungkin as-soal as-sani ukhtuna Syifa Afifah sa'astati'u an ajib. Mungkin Syifa bisa menjawab soal yang nomor 2, soalnya sebentar. Oh. Syifa Afifah. Tabir Mahdzatan. Jadi belum terlalu paham benar dengan maksud dari mantik ini, bisa mohon Ustadz bisa untuk lebih menerangkannya lebih detail sekali. Afwan. هل هناك سؤال آخر أظن نبحث هذا فقط. السؤال ما يتعلق بتعريف المنطق. كما لاحظتم في المقالة أو في التلخيص الذي كتب صاحب التلخيص المجموعة الأولى، هو التعريف مثل هذا يعني، ولكن هناك بعدين السؤال التي طرح من ريسكي ولا من هذا يتعلق بحكم اشتغال بعلم المنطق. Jadi siapa yang boleh mempelajari mantik? Nah, itu kan sudah dibahas tadi dalam hukumnya, ada 3 pendapat. Ada yang ilmu shalah itu mengatakan haram. Ada yang mengatakan boleh. Di dalam kitab Sulamun Awraq itu Al-Akhdari mengatakan bolehnya itu bagi yang kamil qarihah, yang mana jadi orang yang sudah mempunyai ilmu keislaman yang mumpuni, hadis, tafsir, itu kan ada penjelasan itu. Tetapi semua itu kan berkaitan dengan kalau itu ada pembicaraan masalah filsafat dan masalah kalam. Ada huwa. Walakin alal umum at-ta'rif min al-mantiq huwa ta'rif bi sifatin ammah, yani li tusahih kaifiyat tafkir, bagaimana cara berpikir yang benar. Jadi di saat orang mengungkapkan sesuatu dan itu tidak sesuai, tidak masuk akal, itu berarti dia tidak menggunakan mantik. Hadza ma yaqsuduhu man qabla qalil, Muhammad Rizki. Muhammad Rizki wala man allazi sa'ala min. Na'am Ustaz, fi kitab As-Sulam Al-Munawwarah fi faslin
fil ma'rifat, yakni fi hadal bab syaraha ayyashrata fil ma'rifat Ustaz. Ada fil surut, yani syarat fil ma'rifah bimana surut liman yajuz ayyatabahhar bil mantiq atau bi ilmi al mantiq. Hadza ma taqsud yani. Nah, Ustaz, yang nih yang dalam ma'rifat, yang dalam bab ma'rifat kan di Sulamul Munawwarah kan ada itu beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dalam ta'rif ilmu mantiq itu. Ada itu syarat kan, wa syartun kulla ayyara muttaridan munakitan wa zahiran la ab'ada wala musawiyan wala tujumiza bila qarinatin biha tukhurriza. Nah, itu maksudnya dalam apa, bed itu tuh masuk dalam ta'rifat ini atau bukan Ustadz, yang syurut-syurut itu? Itu dalam untuk mempelajari mantik. Dalam mempelajari ilmu mantik. Nah, jadi kan dia karena di Islam itu lebih mengedepankan, maksudnya yang boleh mempelajari mantik itu orang yang punya pengetahuan seperti yang disebutkan itu. Kalau ta'rif, yakni ta'rif, bagaimana ta'rif pengertian dari ilmu mantik tersebut. Seperti yang dijelaskan di dalam talkhis atau di dalam kitab Mursyid Salim, ta'rif kahada yani. Hunaka ta'rif min haisul had, hunaka ta'rif min haisul rasam. Nah, itu hanya bentuk dari pengertian dari ilmu mantik. Baik. Soal ma yata'allaq bi muassis atau badi ilmu mantik, antum satadrusuna wa sataqra'una fi mawdu' al-muqbil fi tarikh al-mantik. Hunaka al-kalam an min aina jaa ilmu al-mantik wa kaifa tatawwuruhu ila al-'asr al-islam wa 'asr al-'asrina hadha al-'asr القديم وعصر الحاضر أو عصر الحديث موجود في مجموعة ثانية. من المسؤول في مجموعة ثانية؟ نعم أستاذ كيف؟ إذا أنا أريد يعني أنتم تشرح عن طريق الفويس شات أولا أو عن طريق اليوتيوب كما لماذا؟ لكي لا نستخدم الزوم طويلا، لأن لو نستخدم زوم طويلا هيكون هناك بيأخذ رصيد كثير. Jadi tujuannya saya itu memberikan penjelasan entah melalui voice chatnya WhatsApp atau melalui YouTube atau melalui PowerPoint, itu kan bisa juga pakai voice dimasukkan itu, silakan supaya nanti bisa setengah jam pertama itu atau satu jam pelajaran itu 30-40 menit itu bisa didengarin semua, kan barangnya sudah jadi, semuanya mendengar, semuanya memahami. Nanti kita di Zoom itu tinggal setengah jam untuk atau 1 jam pelajaran itu untuk tanya jawab apa, sehingga tidak memakan waktu terlalu lama pakai Zoom. Karena kan ini kan banyak yang kalau kita langsung seperti ini kan ada yang bandwidth-nya tidak lemah, ada yang jaringannya tidak bagus, jadi sehingga tidak maksimal penjelasan. Paham? Wadah? Paham Ustaz. وبعد ذلك أيضا ما يتعلق بكشف الحضور. لابد عليكم أن تملأ كشف الحضور في بداية اللقاء في جوجل كلاس روم. أنا خلاص عملته، سأعمل كل اللقاء جوجل كلاس روم الموجود. حتى الآن هناك
كذا نفرنا انظر اولا الذي ملأ كشف الهدور واحد وثلاثون 41 خلاص. نعم أنتم كلكم في كشف الهدور 41. أنتم 41 في كشف الهدور في جوجل كلاس روم 41. لكن هناك من تأخر، ولكن هناك الذي سجلوا في جوجل كلاس روم 47. الذي لم يملأ كشف الهدور هناك حنيف محمد. أنت موجود حنيف محمد؟ Putri Suhardianti موجود؟ حاضر أستاذ. ملأت كشف الهدور؟ أنا حاضرة. Udah ngisi Google Classroom belum? خلاص أستاذ. Berarti namanya 2 ya? Yang Satu. didaftarin di Google Classroom yang didaftarin 2 ya? Nah Ustaz. Waktu itu anak salah. Aina sahih Putri Suhardianti 2020 ini salah? Itu yang sahih Ustaz. Akun mahasiswa. Itu yang belum mengisi absen. Coba buka di Google Classroom-nya, itu yang belum mengisi absen. Putri Suhardianti. Terus satu lagi Hanif Muhammad Ridho. Iya tuh tadi sudah buka. Aneh masuknya pakai Gmail biasa gara-gara email mahasiswanya verifikasi dulu. Oke, berarti yang Gmail biasa pakai namanya apa? hanifridho20@gmail. Tapi sudah diisi, berarti yang win-nya ini terus Sarifudin. Nanti kalau win sudah jadi yang anunya keluar. Sarifudin? M Sarifudin. Wujud Sarifudin? Ini Sarifudin ada, pasti tidur dia nih. هو موجود هنا هو موجود في داخل القاعة، لكن سكون ولا يسمع، نائم أو يروح إلى السوق أو يتجول ولا أدري أين هو. شريف الدين غير موجود. طيب أظن اليوم نكتفي بهذا القدر،